Selamat pagi Asri, selamat pagi sahabat Ya, Miraset pagi ya semua. Pak, sahamnya Pak. Hari ini saya akan membawakan terkait sumber Alvaria Trijaya atau AMRT, yaitu di earnings full year 2024 kemarin, serta penjelasan mengapa sahamnya bergerak ke bawah. Ini dari judul kita, Miss the Marks as Cost Run Wild and Non-Core Blitz. Jadi ini hinting kalau emang cost-nya itu di OPEX agak lebih tinggi dibandingkan secara apa namanya historikalnya. Kalau misalnya kita ngelihat, boleh masuk ke slide pertama. Ya, jadi dari net profitnya sendiri itu dia declining on yearly basis di kuartal 4 dan juga di full year 2024. Untuk kuartal 4 sendiri dia membukukan 749 eh 40 sorry 700 untuk net profitnya sendiri itu 749 billion rupiah, penurunan sekitar 38,3%. Kemudian secara full year-nya itu turun sekitar 7,5%. Ini adalah pertama kalinya si AMRT membukukan penurunan pada full year-nya. Ini dikarenakan memang ada beberapa hal. Yang pertama, pembukaan DC-DC baru. DC-DC baru ini, distribution center ini mainly di luar Pulau Jawa. Sekitar ada tiga yang ada di luar Pulau Jawa. Namun kalau misalnya kita ngelihat apakah dari purchasing power-nya sendiri masih kuat apa tidak, dari AMRT sendiri mereka masih membukukan low teens pertumbuhan di kuartal 4 saja 12,2%. Kalau misalkan kita ngelihat ini estimasi untuk revenue itu run rate masih sesuai dengan estimasi kita dan juga konsensus. Namun memang dari net profitnya itu miss dari target kita dan juga konsensus sekitar 80%. Kalau misalkan kita lihat juga ada salary adjustment untuk si pegawai-pegawainya karena ada minimum wage hike sekitar 6,5%, itu juga mendorong AMRT untuk adjust di OPEX-nya. Kalau misalkan kita bisa melihat itu tuh jadi di OPEX di bagian kanan atas paling besar itu adalah di salary, yang kedua adalah rent. Nah, ini untuk per tokonya itu kita membagi ke rent dan juga utilities. In terms of percentage of sales ini jadi dari OPEX-nya itu naik signifikan dan kenaikan OPEX ini menggerus margin di net profit-nya. Kalau misalkan kita ngelihat untuk first quarter-nya sendiri nanti hasilnya akan seperti apa, kita melihat bahwa first quarter top line harusnya masih sesuai dari estimasi kita. SSSG juga masih strong. Kalau misalnya kita ngelihat masih di mid single digit, sekitar 7%-an kalau misalnya kita lihat. Kemudian kalau misalnya kita juga lihat ada efek dari Lebaran yang maju di kuartal satu. Harusnya juga mendorong emiten-emiten consumer non-cyclical untuk membukukan lebih tinggi di kuartal satunya. Jadi seasonality-nya pindah. Dan secara yearly basis juga pertumbuhannya naik. Untuk kita melihat secara first half to first half, kita juga melihat kalau sepertinya purchasing power sebenarnya melemah, namun dari AMRT sendiri mereka masih bisa menjaga customer mereka. Kemungkinan ini dari efek dari promosi. Kalau misalnya kita ngelihat dari GP marginnya mereka contracting juga, ini mengakibatkan earningsnya juga turun. Jadi dengan menjaga customer mereka, mereka mengeluarkan beberapa promosi dan apa menyakiti margin mereka. Bisa next. Ya, jadi dari kita eh, ekspektasi di 2025 akan seperti apa? Kemungkinan margin squeeze-nya masih akan berjalan, namun akan maksudnya normalisasi di 2025 dikarenakan emang efek dari DC-DC baru. Kemudian juga kalau misalnya kita ngelihat pertumbuhan top line itu pendapatan harusnya masih bertumbuh di low teens, didorong dari dua hal yaitu SSSG dan juga pertambahan toko baru. Kemudian juga untuk GP margin mungkin kita melihat uptick untuk menjaga marginnya mereka mengurangi promosi-promosi juga. Kemudian dari new DC ekspansi ini harusnya normalisasinya itu sekitar 1 hingga 2 tahun. Jadi secara bertahap mereka kan kembali normal secara in terms of net profit dan juga margin-marginnya. Kalau misalnya kita nggak secara historisnya juga pertumbuhan pendapatan ini masih bisa dijaga oleh AMRT. Mereka seperti yang di tahun-tahun kemarin saat ekonomi tidak stabil di sekitar 2014 hingga 2016,
itu tuh mereka masih bisa menjaga pertumbuhan top line di low teens juga. Dari kita sendiri, kita reiterate buy, kita memaintain buy call kita dengan target price yang kita turunkan menjadi 2.600. Kita ngekat EPS target growth kita, dan juga kita di rating dari multiple PE-nya. Kita di rating multiple PE itu dikarenakan satu, pertumbuhan ekonomi yang melemah, dan juga weak purchasing power yang ada di Indonesia. Jadi kita melihat multiple PE-nya itu, karena PE growth-nya juga udah melambat dari 2020 hingga ke 2023, kita di rate PE average kita di 26,8 kali. Asumsi kita mainly change-nya itu di operating margin karena kenaikan cost di renting, which dari DC dan juga dari salary, kemudian juga efek dari economic makro. Dan juga kalau misalkan kita ngelihat dari target price kita, kita juga harus memperhitungkan adanya foreign ownership di saham AMRT ini. Kalau misalkan kita ngelihat foreign ownership-nya itu 46,3%. Dan ini berdampak juga terhadap pergerakan harga saham, di mana kondisi global juga masih belum stabil dan masih volatil karena efek dari tarif di Donald Trump. So next. Secara forward PE-nya itu kita melihat di 26,8 kali yang seperti kita sebelum bilang. Berikut juga forecast kita mengubah forecast kita. Top line kita adjust sedikit karena SSSG yang lebih bagus, dan juga dari pertumbuhan toko juga masih di-maintain. Namun kita actualize angka 2024. Jadi pertumbuhan growth-nya itu kelihatan lebih tinggi. Kemudian juga dari operating profitnya kita nge-cut minus 12% karena alasan-alasan yang sebelumnya, dan juga net profitnya jadi kita cut sekitar 37% untuk 2025. Skalabilitas harusnya bisa mendorong marginnya kembali normal, dan harusnya dari segi SSSG, MRT dapat menjaga SSSG di mid single digit. Mungkin sekian dari saya, bisa saya kembalikan lagi ke Astri. Terima kasih.